Bahkan ada beberapa leaders yang rela mondar-mandir bolak-balik Jakarta. Berapa biaya akomodasinya? Sampai saat ini loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Oh ya teman-teman, kemarin saya ada buat video how the business run. Dan disitu kita membahas masalah bagaimana sistem itu antara VP dan views bisa seimbang sehingga bisnis itu bisa berjalan. Ini ada andil daripada member itu sendiri. Bagaimana member bisa memposisikan, membantu bagaimana sistem aplikasi VTube itu antara penjualan VP member ke perusahaan dengan penjualan perusahaan kepada member ini bisa balance, dan lambat laun dia akan seimbang. Artinya apa? Member bisa membantu karena memang VTube ini milik kita bersama, sehingga perlu pemikiran-pemikiran cerdas, intelektual agar bisnis ini bisa berjalan. Salah satunya itu teman-teman, kita sebagai member harus bisa membalancing kalau mau jalan ya. Kalau suatu perusahaan khususnya VTube bisa berjalan. Selain itu teman-teman, oh ya sebelum saya lanjutkan, saya ingin meminta maaf juga kepada Ibu Yunita. Pada saat itu saya ada menyebut nama beliau dalam video saya tanpa saya meminta izin terlebih dahulu. Dan setelah saya buat video itu, saya upload, langsung saya sampaikan permohonan maaf saya dan dijawab dengan Ibu Yunita. Ini ada screenshotnya, bahwasanya beliau sampaikan kalau itu motivasi silahkan, nggak jadi masalah. Ya teman-teman, kenapa video saya belakangan ini ada perubahan? Tidak seperti dulu memberikan informasi-informasi, terkadang juga bisa berlebihan, kadang juga lompat dari pagar, artinya lompat dari batasan. Karena selama ini beberapa hari ini saya ada bergaul dan melihat, artinya berkomunikasi, ada yang secara langsung, ada juga tidak langsung, dan ada dua orang yang merubah sehingga video-video saya harus memberikan informasi yang real. Informasi yang real dalam kutip adalah informasi yang positif tentang VTube. Yaitu pertama, saya sebut lagi nama beliau, Ibu Yunita. Ibu Yunita ini seorang leader, semua pasti kenal, seluruh Indonesia, VTuber Indonesia pasti kenal. Bahkan member beliau ini kurang lebih sekitar 9 atau 12 juta. Beliau ini orang besar, jadi ada pepatah mengatakan, ucapanmu adalah sepiring nasiku, hujatanmu adalah harta bagiku. Inilah gambaran Ibu Yunita. Jadi Ibu Yunita ini kalau ngomong sedikit saja, ini akan di screenshot orang banyak, dan ini akan dijadikan satu motivasi. Karena memang beliau adalah orang terpengaruh khususnya di VTube ya. Dan juga beliau banyak tahu tentang VTube, tetapi beliau diam dan tetap merendah. Kita yakin beliau orang besar, tidak mungkin tidak tahu. Cuma beliau diam dan tetap merendah dan rendah hati. Ini adalah seorang leadership yang betul-betul bisa dipercaya. Saya bukan mengangkat nama beliau agar viewer saya banyak ya, tidak. Tetapi ini real di lapangan. Selain beliau, ada satu orang juga yang membuat video saya ini berubah. Bukan karena beliau orang ini mengomandoi saya atau mendikte saya untuk membuat video, tidak. Tetapi betul ini real, kenyataan. Dengan beliau memberikan wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan intelektual, kita bisa melihat, oh ternyata orang ini betul-betul ingin menyampaikan semurni-murninya perjuangan bagaimana kita mengawal VTube itu bisa on, dan juga bagaimana mengkondisikan kita sebagai member
agar suasana tetap adem, suasana tetap tenang, tanpa harus memberikan informasi yang berlebihan. Tetapi apa yang terjadi? Nah, kita lanjutkan teman-teman. How the business run, bagaimana bisa bisnis itu bisa berjalan. Saya mengambil contoh Ibu Yunita dan mengambil satu contoh Ibu Yunita. Kita jelas leadership dan kita tahu peringkat beliau, yaitu seorang diamond ya, the first diamond yang ada di Indonesia, seorang wanita. Dan ada satu, saya sebut namanya, yaitu Pak Yarman. Pak Yarman ini punya jiwa kepimpinan yang sangat-sangat bisa dijadikan panutan teman-teman. Karena ini semua berhubungan dengan apa? Dengan bagaimana usaha itu bisa berjalan, bisnis itu bisa berjalan. Orang-orang seperti ini yang memang bisa dijadikan contoh, jadi panutan. Sehingga saya banyak bicara sama beliau, banyak teleponan, banyak berhubungan. Ternyata sempat beliau ya, kita ceritakan ya, Pak Yarman menceritakan bagaimana perjalanannya selama di Fitup. Sehingga saya mengambil kesimpulan, bahkan saya sangat terkesan dengan apa yang beliau buat terhadap member-membernya, terhadap downline-downline-nya yang fast track. Betul-betul beliau berkorban ibarat sebuah lilin ini, rela terbakar demi menerangi orang lain. Sampai saya mengorek-ngorek terus informasi, apa sih yang Pak Yarman lakukan pada saat Fitup itu berjalan, sehingga beliau memberikan, bahkan beliau berikan data-datanya. Beliau kirimkan, beliau foto lalu kirimkan kepada saya. Lalu saya, Pak Yarman, boleh saya upload video ini? Boleh saya upload foto ini? Oh boleh Pak, silakan Pak, silakan katanya. Dengan terbuka beliau menyampaikan. Bahkan beliau memberikan data-datanya. Agar saya berbicara teman-teman, saya berbicara seperti ini bukan hanya sekedar berbicara, tetapi ada bukti, ada data yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sehingga ini akan mempengaruhi juga dengan apa yang kita jalankan sekarang, dan juga memberi kepahaman kepada diri saya pribadi. Dan syukur-syukur kalau teman-teman yang mendengarkan juga bisa paham, oh ini loh orang-orang yang benar-benar bisa kita jadikan panutan. Jadi singkat cerita teman-teman, Pak Yarman ini pada saat bergabung dengan Fitup, beliau tidak langsung ikut, punya proses, karena beliau ini punya pertimbangan ya, punya dasar pertimbangan, punya dasar karena saya mengetahui ternyata beliau ini dekat dengan Al-Quran, dengan kitab sucinya sebagai agama Islam. Saya juga agama Islam, tapi saya lihat kedekatan beliau ini lebih dekat ya, sehingga apa langkah-langkah yang beliau lakukan ini selalu berhubungan dengan Al-Quran. Seperti itu beliau jelaskan menurut keyakinan beliau. Sehingga banyak pertimbangan sebelum bergabung dengan Fitup. Ternyata teman-teman, setelah pertimbangan-pertimbangan, perhitungan-perhitungan beliau renungkan, barulah beliau bergabung dengan Fitup dan menjadi seorang leadership atau seorang leader di kampung beliau. Dan apa yang beliau lakukan, Pak Yarman lakukan, ternyata pada saat beliau menjadi Fituber, jadi seorang leader di kampung beliau, yang pertama beliau memikirkan bagaimana bisa membantu orang-orang yang ada di kampung beliau dengan aplikasi Fitup. Ini yang beliau pikirkan. Jadi pada saat itu beliau cerita ada satu produk di kampungnya. Produk memang dari kerja tim dari kampung tersebut, bisa kelompok tani lah ibarat katakan. Ingin memasarkan, memberikan produk-produk. Mereka membuat produk tapi bingung memasarkan produk itu. Jadi karena beliau orangnya memang suka membantu, jadi diberikan solusi kepada pemerintah setempat. Ini loh tempatnya Fitup, ini loh tempatnya untuk memasarkan. Tetapi tujuan beliau bukan untuk mencari keuntungan supaya mereka kelompok tani menjadi anggota Fitup, tidak. Tetapi memang mencarikan solusi bagaimana bisa barang-barang tersebut bisa terjual. Sehingga teman-teman singkat cerita, mereka pertama memasarkan lewat iklan yang ada di Fitup.
Lama-lama mulai mereka bertanya, apa sih VTube, apa sih VTube. Lalu diundanglah Pak Yarman. Beliau jelaskan secara detail, secara rinci. Dan akhirnya banyak orang-orang di kampung beliau ikut di VTube. Setelah itu beliau juga tidak memaksakan harus fast track, harus apa, tapi beliau jelaskan saja keuntungannya seperti ini, keuntungan seperti ini, sehingga orang kampung semakin penasaran. Orang-orang kampung bertanya kepada Pak Yarman, ini bagaimana. Terjadilah di situ penjelasan fast track segala macam. Nah, setelah terjadi seperti itu teman-teman, apa yang dipikirkan Pak Yarman pertama? Yang penting yang dipikirkan Pak Yarman adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan member yang di bawah Pak Yarman itu kepada leader Pak Yarman sendiri. Pertama, apa yang dilakukan beliau? Beliau langsung berhubungan dengan pemerintahan, yaitu apa? Beliau membuat SKCK. Setelah itu dari hasil VTube yang sudah didapatkan, beliau langsung sebagai warga negara Indonesia, beliau langsung memperlihatkan, ini loh, saya taat pajak. Beliau bayar pajak pada saat itu per bulan 750.000. Beliau daftarkan diri beliau di perpajakan, keluarlah nomor NPWP-nya, dan per bulan beliau keluarkan dari bisnis itu adalah 750.000. Ada nanti ini saya lihatkan teman-teman semua surat NPWP beliau pada saat beliau bayar pajak. Setelah itu apa lagi yang beliau pikirkan? Bagaimana hasil, bukan hanya beliau sendiri, mengajak sama teman-teman yang lain, bagaimana hasil daripada VTube itu mereka keluarkan sedekahnya. Ya, kalau kita orang Islam ada namanya sedekah ya, sedekah zakat penghasilan, itu dikeluarkan 10% biasanya. Nah, ini selain 10%, mereka pun berpikir bagaimana terus membuat kegiatan-kegiatan sosial dari hasil VTube tadi. Sehingga VTube ini bukan untuk dinikmati sendiri, untuk Pak Yarman sendiri, tetapi dinikmati untuk semua orang. Sehingga sampai saat ini teman-teman, banyak sekali tawaran-tawaran sama beliau, Pak Yarman. Aplikasi bisnis ini, aplikasi bisnis digital ini, itu segala macam, semua ditolak. Beliau tetap bertahan dan setia menunggu VTube. Apa alasan beliau? Pak Adam, saya sudah mencari bisnis yang sama dengan VTube, satu pun tak ada. Satu pun tak ada yang bisa menyamai kehebatan VTube. Inilah keyakinan beliau, karena beliau punya dasar lengkap. Bahkan teman-teman, begitu tanggung jawabnya Pak Yarman kepada member-membernya yang fast track, beliau selalu sarankan kepada teman-teman yang fast track, kalau mau fast track jangan di bawah saya. Kamu masuk di bawah saya, istri kamu di bawah kamu, istrimu yang fast track. Jadi hasil dari fast track naik ke kamu, bukan ke saya. Inilah leader, memberikan jalan solusi terbaik buat downline-nya. Kalau leader-leader, maaf kalau tanda kutip serakah ya, oh leader kamu fast track di bawah saya aja, kamu fast track di bawah saya. Tapi beliau tidak seperti itu. Dia mengajarkan, mengedukasi yang lebih baik agar mereka yang di bawah Pak Yarman ini semuanya bisa sama-sama meningkat. Inilah, dan juga tidak hanya sampai di situ teman-teman. Bahkan setiap yang fast track, walaupun bukan langsung di bawah Pak Yarman siap bikinkan perjanjian hitam di atas putih. Nanti saya lihatkan perjanjiannya. Nah, inilah yang membuat saya sebagai content creator terbuka pikiran saya. Ternyata bisnis itu bisa berjalan bukan hanya karena member dan sistem aplikasi, tetapi sifat leadership yang ada di dalam member itu sendiri. Dan dua orang ini ibarat satu putri princess dan satu, maaf ya Pak Yarman, ibarat kita nih ya, nggak punya pangkat, satu tukang kebun lah ibaratnya. Tetapi beliau banyak dikenal sama orang-orang leader-leader tingkat atas. Kenapa? Karena memang ketulusan hati beliau. Inilah yang mendekatkan beliau. Bukan beliau mendekatkan, tetapi ini adalah hukum alam yang terjadi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan dia kepada orang-orang besar. Bahkan orang-orang besar itu
Banyak, artinya orang-orang besar itu banyak yang suka komunikasi dengan beliau. Karena apa? Ada ketulusan di dalam hatinya. Ada jiwa kepimpinan di dalam hatinya. Ada tanggung jawab yang besar di dalam hatinya. Inilah teman-teman, how the business run, how the business Fitup run. Inilah dua orang yang kita bisa jadikan panutan, Ibu Yunita dan Pak Yarman. Kalau mau dilihat jaraknya sangat jauh, tetapi orang dua ini sangat akrab. Orang dua ini sama. Yang besar tidak memanfaatkan kebesarannya untuk mencari keuntungan pribadi. Orang yang kecil tidak memanfaatkan kedekatannya kepada orang besar untuk mencari keuntungan pribadi. Semua dipikirkan bagaimana ini kita bisa dapatkan keuntungan bersama, kenikmatan bersama yang kita dapatkan, keberhasilan bersama. Ini yang dibutuhkan agar Fitup itu bisa berjalan, teman-teman. Inilah contoh real. Selain daripada sistem menunjang, member menunjang, tetapi jiwa leadership dalam member juga harus menunjang. Inilah contohnya. Sehingga sampai saat ini setiap Ibu Yunita dihubungi, saya yakin beliau banyak tahu tentang manajemen Fitup siapa. Tapi kita sebagai member sebenarnya jangan terlalu jauh untuk mengetahui siapa sih manajemen. Ada yang bertanya, siapa sih orang manajemen, untuk apa gitu. Untuk apa? Setelah tahu kita untuk apa? Yakin apa kata beliau sudah sampaikan, Fitup akan on. Ini yang kita pegang. Pak Wilbert juga menyampaikan, kami tetap mengawal, Fitup tetap akan on. Kami mengawal. Bahkan ada beberapa leaders yang rela mondar-mandir bolak-balik Jakarta. Berapa biaya akomodasinya? Sampai saat ini loh teman-teman. Membantu mengawal manajemen Fitup agar cepat on. Bolak-balik Jakarta meeting. Akomodasi. Terus apa lagi? Penginapan mereka. Makanan mereka. Mereka mengeluarkan ongkos pribadi mereka. Inilah seorang leadership yang harus kita lihat. Saya akan bongkar ya. Dari tim 5 Minute, ini adalah orang-orang terbaik. Bukan hanya sekedar di mulut, tetapi mereka memberi contoh langkah konkret yang mereka lakukan. Bolak-balik mondar-mandir ke Jakarta hanya satu tujuan, bagaimana mengawal Fitup jadi on. Itu salah satunya. Tidak lepas dari 001 juga yang selalu memberikan edukasi semangat kepada leader-leader yang ada di Fitup ini. Oke teman-teman, inilah kita bisa jadi pemikiran kita kembalikan bahwasanya Fitup akan on. Pertama, sistemnya menunjang. Yang kedua, membernya harus ada rasa memiliki terhadap bisnis itu, sehingga member juga bisa membantu bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Apalagi dalam kondisi real yang saat ini, kita lagi keadaan terseok-seok, dan juga keadaan seperti ini dimanfaatkan haters untuk mencari viewer, dimanfaatkan macam-macam, dimanfaatkan. Nah, seperti kondisi seperti ini perlu orang-orang seperti ini. Dan juga terakhir, leadershipnya, kepimpinan, jiwa-jiwa kepimpinan yang ada dalam diri mereka. Sehingga ini juga yang mempengaruhi video di Matahari Channel menyampaikan yang real dalam kondisi seperti ini. Tapi yang jelas satu, insya Allah Fitup pasti akan kembali. Fitup tidak scam dan Fitup sudah dinormalisasi. Oke teman-teman, inilah dia how the business Fitup run. Sistem aplikasi, member, dan jiwa leadership yang ada dalam diri member harus ada seperti jiwa dua orang ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kekurangan ataupun kelebihan, saya mohon maaf kepada teman-teman. Saya juga mohon maaf kepada Ibu Yunita dan kepada Pak Yarman. Mohon diikhlaskan apa yang saya sampaikan, dan saya minta izin. Dan alhamdulillah beliau sudah izinkan untuk data-data beliau saya screenshot, saya tampilkan di video ini agar teman-teman semua melihat bahwasanya ini loh yang sesungguhnya yang bisa jadi pemimpin. Oke teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.